Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Aduh, saya bersemangat pisan gitu ya. Sudah 2 hari ini tidur tibra teman-teman. Hari Minggu atau ya Minggu malam gitu ya. Tibra sampai ke Senin karena Persib Bandung menang gitu pada saat menghadapi laga terakhir di GBLA gitu ya. Lalu juga yang kedua kemarin malam, tepatnya hari Senin gitu ya, Senin ke Selasa sampai Selasa pagi ini, karena ya kita tetap ada di posisi 2 teman-teman. Kemarin hari Minggu menang 2-0 menghadapi Bayangkara. Kemarin malam ya tetap ada di posisi 2. Alhamdulillah gitu ya. Katanya di media sosial lagi rame, paling juga Encip katanya cuma kurang dari 24 jam berada di posisi 2. Nyatanya ya lebih dari 24 jam, dan ya sudah seharusnya lah ya gitu ya. Dan ini juga ada satu video kiriman, katanya Kang please katanya tolong di posting katanya, karena ini sudah mencerminkan, walaupun video lama tapi sudah mencerminkan apa yang dikatakan mereka itu akan berbalik kepada mereka katanya. Nah ini ada video ya hiburan aja lah gitu ya teman-teman di Selasa pagi ini. Mangga disimak videonya. Kakaknya di atas kita. Tah, eta Bobotoh, jadi betul ya, katanya di bawah kita gitu. Katanya di atas kita, ternyata di bawah kita, dan itu memang betul. Alhamdulillah hatur nuhun, itu mungkin yang dimaksud Persib gitu ya. Dikiranya mungkin ada di bawah, ternyata di posisi 2 di atas mereka, teman-teman. Itulah pokoknya. Dan apa ya, kita update sedikit aja mungkin ya, ini mengenai masih ada hubungannya dengan klub tetangga atau klub Persija Jakarta. Ini juga kalau masalah Semen Padang, sebetulnya mun misalkan kamari tenolak mah pindah kandang bisa jadi menang gitu ya, tapi kemarin ya sudah, mungkin takdirnya sudah begitu. Jadi teman-teman juga mungkin punya sedikit yang bisa kita ceritakan, ini menarik, yang jadiin satu momentum saja gitu ya, yang mana kan hasil 1-0 ini penuh dengan drama dan emosi tingkat tinggi gitu ya di pertandingan kemarin malam, yang mana satu gol itu sangat-sangat amat menyedihkan, yang menyedihkan amat gitu ya. Jadi ya gol bunuh diri dari Jordi Amat yang dibilang katanya king, yang awalnya dilulukan ya sulit ditembus lah untuk pertahanannya, namun ya akhirnya ya namanya juga manusia gitu ya, bisa melakukan kesalahan. Kalau Persib juga beberapa kali adalah gol yang diciptakan bunuh diri oleh backnya, tapi ya sudah, kita lupakan. Yang penting kan melihat posisi terakhir sementara saat ini saja ya. Jadi dari mulai hasil 1-0 ini ada beberapa kisah unik di belakangnya, yang mana Semen Padang juga kan seharusnya ini bermainnya memang dalam kondisi berduka gitu ya, karena Pulau Sumatera, apalagi di Sumatera Barat juga ada kota atau wilayah yang terkena musibah gitu ya, sempat meminta pertandingan diundur itu ke I-League, tapi ditolak oleh I-League karena alasannya tidak ada waktu lagi dan lain sebagainya lah, alasan yang mungkin ya harusnya mah bisa, karena kan ini musibah gitu teman-teman. Lalu yang kedua akhirnya Semen Padang mungkin ya sudahlah, cari jalan lain lagi. Kalau ditolak sama I-League, jalan lainnya ngirim surat lagi ke Persija gitu ya, ke manajemennya, bisa nggak sok kita mah sudah ridho katanya, pindah tukar kandang saja dulu katanya, kita main di putaran kedua katanya. Putaran pertama ini karena Sumatera Barat sedang ya tidak kondusif gitu ya, sedang ada bencana, untuk menghormati juga karena beberapa ratus dari Stadion Agus Salim juga ada dampak
sedang berduka lah untuk yang musibahnya, namun ditolak juga sama manajemen Persija, katanya yang mana ya nggak bisa gitu, jangan mendadak, dan kalaupun kami mau nggak bisa, katanya kita juga harus nyari stadion dan lain sebagainya. Jadi intinya ditolak juga oleh Persija untuk berganti kandang. Akhirnya ya dengan keadaan yang seadanya gitu ya, dengan rasa masih berduka di saat titik kepasrahan yang memang sudah ya udahlah, kalau memang sudah jadwalnya main, dan ketika menang justru pihak Nu itu nyorocos gitu ya, ini itu segala macam. Nah, dalam kesimpulannya menyalahkan wasit gitu aja lah. Jadi ya siapa lagi yang mau disalahin gitu ya kalau bukan wasit. Jadi wasitnya katanya ini, katanya itu, dan lain sebagainya. Ya lumayan lah ya, udah tertinggal 1-0, pemainnya kartu merah ayat 2 gitu ya, dan memang ini juga ada kemungkinan bisa dapat sanksi tambahan karena ada beberapa gestur yang memang tidak menyenangkan gitu ya untuk tim tetangga kita, teman-teman. Nah, ini juga menyangkut wasit, itu mah keun bae lah, udah beres gitu ya laganya. Nah, ini menyangkut wasit, ada juga bocoran teman-teman, ini langsung dari I-League gitu ya, yang mana partai terakhir Persib menghadapi Persija Jakarta, ingat 11 Januari siap-siap ada hajatan besar katanya di Bandung. Jadi ya ini melibatkan perasaan saat itu kalau kata Pidi Baik mah gitu ya. Jadi 11 Januari 2026 partai terakhir penutup di putaran Liga 1 ini, yang mana Persib Bandung ketemu dengan Persija Jakarta. Ini akan melibatkan satu wasit yang memang katanya sudah dipilih, atau ya menurut I-League bukan kami yang milih, tapi katanya komisi wasit, katanya gitu, komisi atau komite wasit lah gitu yang memilih. Nah, katanya bocorannya wasitnya wasit asing asal Jepang. Nah, kalau memang sudah ada berarti kan sebetulnya bisa diumumkan gitu ya wasit Jepang ini. Jadi wasit Jepang ini dikontrak mulai 1 Januari 2026 dan akan memimpin setengah musim di Super League sampai dengan ya selesai Super League lah gitu. Jadi partai pertama yang akan dia tangani adalah partai Persib menghadapi Persija. Nah, apakah memang sudah akan dipimpin oleh wasit Jepang? Kalau seandainya ini dirubah, karena kan memang partai klasik, partai dengan tensi tinggi, harus dengan pengadil atau wasit yang betul-betul jeli, betul-betul adil. Jangan sampai katanya kan kalau sudah dipilih dari Jepang, kalau tiba-tiba dirubah gitu ya wasitnya dari mana dan punya track record yang kurang baik, nah ini pasti aya naon nih gitu ya. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Andre Rosiade semalam, katanya ya, kalau memang mau protes karena kekalahan semalam gitu ya, Persija kalah, kalau mau protes katanya silahkan langsung ke I-League karena masih ada Papa Ferry Paulus di sana katanya gitu. Jadi bukan hanya Persib Bandung saja yang merasa waduh ini mah anak papa gitu ya, karena papahnya ada di Dirut I-League, tapi ya semua beberapa pemimpin dari yang punya klub Liga 1 juga mungkin gitu ya, manajer-manajernya tahulah ya, Ferry Paulus kan mantan juga manajer Persija dan lain sebagainya. Jadi ya ada sesuatu mungkin di situ ya, kita yang kita mah pasrah aja, kita lihat klasmen terakhir aja, biarin mereka ngomong apa, membantah apa ya sok aja bang, nggak kalau mau protes langsung ke I-League, langsung ke papahnya ya. Nah, ini juga teman-teman sudah diprediksi oleh Bojan Hodak, yang mana dari awal musim Bojan Hodak baru mengatakan kemarin ada 3 tim katanya yang akan bersaing ketat. Ada Malut United, ada Dewa United, dan juga ada Persija Jakarta. Dengan kemampuan finansial mereka musim ini, jadi dengan pembelian pemain, mungkin dengan pelatih dan lain sebagainya, Bojan melihat 3 tim ini akan bersaing katanya. Namun ya akhirnya Bojan terkejut dengan 2 keadaan yang anomali gitu ya. Pertama, ternyata Dewa United nyungsep teman-teman gitu ya, tidak sesuai prediksi Bojan Hodak. Lalu juga ternyata Borneo sekarang muncul menjadi tim yang di papan atas, bahkan pemuncak klasemen sementara. Nah, ini juga mengejutkan Bojan Hodak. Namun yang lebih mengejutkan bukan Borneo yang menjadi fokus dari Bojan Hodak, yaitu siapa lagi kalau bukan Persija Jakarta. Nah, kenapa sampai Bojan Hodak punya satu pandangan
sendiri gitu ya mengenai Persija Jakarta. Nah, mungkin inilah yang akan menjadi satu sorotan besar katanya ya di akhir putaran pertama nanti gitu ya di 11 Januari. Kita lihatlah, insya Allah lah kita punya tren bagus menghadapi tim tetangga. Jadi insya Allah Bojanodak melanjutkan tradisi itu gitu ya. Jadi ini seru nih teman-teman. Menjelang 11 Januari sudah banyak drama-drama di luar sepak bola gitu ya. Nah, ini juga ya tenang dulu aja lah, sekarang mah kalem kita. Kalau yang belum sarapan, sarapan dulu mangga, sudah mungkin ayam pop sudah menunggu gitu ya. Atau ya minimal mah sambal ijo, nah aduh kebayang nanti siang lah kita nasi padang dulu ya. Lalu selanjutnya langsung aja kita baca sedikit pertanyaan, bukan sedikit sih, lumayan banyak ya. Jadi kita luangkan waktu membaca pertanyaan. Yang pertama, Kang Punten, rumput GBLA emang totoromolan gitu, rumput GBLA. Oh, ini juga sempat kemarin viral ya. Sebetulnya kalau dilihat langsung di lapangan ada gitu. Memang beberapa tempat itu warnanya beda ya. Ada yang kayak kayak agak hitam gitu ya. Entah itu memang bias cahaya atau apa, kita juga nggak bisa mastiin teman-teman, atau memang kan sudah ada diukur gitu ya ketebalan rumput tuh bagaimana. Nah, ini yang biasanya suka bahas rumput dan GBLA mungkin yang lebih tahu gitu ya. Kalau saya masalah rumput kurang begitu paham, tapi yang secara visual yang kita lihat di stadion atau di tribun itu memang ada beberapa bagian gitu ya, apalagi di kemarin tuh bagian sebelah selatan itu ada yang di sini hitam-hitam kayak menggenang air kelihatannya, tapi kan nggak hujan gitu ya, tapi kayak menggenang air, maksudnya agak basah, sebagian kelihatan basah atau gimana. Nah, ini mungkin yang harus yang harus diperbaiki atau gimana, tapi tidak mengganggu kok, itu intinya mah tidak mengganggu ya, walaupun totoromolan mungkin ya itu yang istilahnya tuh gitu ya, yang ditambal-tambal lah gitu, tapi tidak mengganggu pemain ya. Lalu yang kedua, Kang, lamun bursa transfer dibuka Januari gening tos aya anu ngadatangkeun pemain. Nah, ini juga sudah kita bahas, kalau pemain itu bisa didatangkan kapan saja sebetulnya. Pemain itu bisa didatangkan kapan saja, bisa juga sudah ikut latihan atau mungkin diperkenalkan dulu saat ini, yang datangnya nanti ketika bursa transfer sudah resmi dibuka. Jadi sudah langsung bisa didaftarkan ke I-League-nya ya. Nah, kalau dimainkan belum bisa tentu saja. Jadi kalau mengenalkan pemain, beli pemain baru itu sudah bisa teman-teman, kapanpun itu tidak ada waktunya gitu ya. Tapi kalau dimainkan harus sesuai aturannya di putaran pertama atau putaran kedua gitu. Bahkan Persebaya juga baru mendatangkan Tavares gitu ya untuk pelatihnya, tapi kan dianya juga belum datang ke Indonesia, masih mungkin menikmati waktu istirahatnya, sedang siap-siap OTW ke Surabaya mungkin gitu ya. Jadi sama, mau pelatih mau pemain bisa didatangkan kapanpun, tapi kalau pelatih mah bisa langsung melatih, kalau pemain harus mengikuti jadwal dari bursa transfernya ya. Lalu selanjutnya, bea sakilo sabaraha Kang? Nah, jangan nanya behas ke saya tuh ya, bea pokoknya dinten aya nama geus lah orang madang we nya, makan nasi padang lebar eta aya naon tunjang 20.000-an ge wareg teman-teman. Lalu selanjutnya nomor 4, pertanyaannya, info kontak calo anu amanah Kang. Aduh, calo anu amanah nu kumaha ya, kalau saya melihatnya yang biasa ini aja, yang biasa ada di sekitaran stadion gitu ya, yang setiap laga kandang Persib etak kene jalan mana. Jadi ya itu salah satu calo yang amanah mungkin, karena dia memang punya tiket asli tapi ya harganya melebihi dari tiket asli gitu ya. Itu mah tinggal tawar menawar saja. Intinya mah punya taktiknya adalah biarin aja lewat 5 menit setelah main baru beli gitu ya. Jadi jangan pas mau main itu mahal, tapi kalau 5 menit setelah kick off itu biasanya murah, bahkan minimal mah sama dengan harga asli, bahkan lebih murah gitu ya. Lalu juga
Oh ya, tadi juga belum mungkin ya. Kalau kontaknya nggak punya, saya nggak menyimpan kontak-kontak calo gitu ya. Tapi teman-teman bisa nyari aja di sekitaran Komplek Gria Cempaka Arum atau di depan Gerbang Biru ya. Nyebrang dulu di perumahan Gria Cempaka Arum atau di sekitar Masjid Abu Bakar As-Siddiq, itu banyak, dan calonnya juga rata-rata itu mah tiketnya asli ya. Jangan yang di Masjid Al-Jabar atau di sekitaran Jalan Cimincrang atau jalan menuju stadion. Nah, ini biasanya ada yang palsu juga. Lalu awas Kang, flare lolos lewat pedagang asongan dengan cara dititipkan dulu lalu diambil lewat pagar. Wah, ini baru nih informasinya nih. Ya bisa jadi ya. Jadi tukang pedagang kan sebelum laga mulai juga dari sore bahkan dari siang udah bisa masuk gitu ya, dan memang nggak diperiksa oleh keamanan gitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu apa, gerbang masuk flare gitu ya. Tapi susah juga dibuktiinnya gimana ini ya. Jadi ya mudah-mudahan lah nanti aja yang di dalam stadion yang baru bisa diprosesnya kalau memang sangat-sangat merugikan lah gitu ya. Kalau pedagang asongan satu-satu diperiksa kebanyakan teman-teman, tapi yang nggak tahu lah ini kebijakan manajemen nanti bagaimana. Lalu selanjutnya, periksanya sampai ke celana dalam Kang, karena rokok juga suka disimpan di celana dalam. Ya pinter-pinter lah itu mah gitu ya. Ya walaupun kita juga nggak pengen gitu ya, nyetadion banyak rokok, tapi dah kumaha namanya ya, melarang juga sudah pasti banyak juga yang bawa. Bahkan kemarin juga kalau pemeriksaan mah udah maksimal, saya pikir sampai ke sepatu pun dibuka gitu ya, sampai ya mungkin masing-masing steward atau keamanan yang menjaga dari body checking ini kan 2 lapis gitu ya. Ini juga mereka sudah maksimal memeriksanya, saya pikir sudah oke gitu ya. Namun ya masih ada yang lolos mah, itu berarti memang memang niat menyembunyikan barang-barang tersebut gitu ya. Lalu selanjutnya, kalau banyak calo ketahuan yang dibersihkan dong. Wah ya inilah kalau memang punya kesulitannya sendiri gitu ya. Calo itu mati 1 tumbuh 1000 masalahnya. Jadi ya satu diamaninnya gimana, misalkan ketahuan dipenjarain nggak akan bisa, nggak ada pasal yang gimana gitu ya. Sedangkan itu tiket asli, kalau ditanya dapat yang dari mana, nah ini juga menjadi misteri teman-teman, dari mana kalau bukan dari Persibnya, karena itu kan tiket asli gitu ya. Apakah ada oknum di situ, apakah memang tiket yang harusnya tiket dibagikan untuk keluarga pemain, untuk tamu undangan, untuk siapa kan bisa dijual lagi. Nah, inilah yang masih harus banyak misteri yang diungkap gitu ya teman-teman. Nggak bisa kalau memang dibersihkan gitu aja, harus ada pembinaan sampai dengan ke akar rumput gitu ya. Tapi ya ada pembeli pasti ada penjual lah gitu. Makanya kalau nggak ada yang beli baru nggak ada penjual, tapi yang nyari juga banyak akan gitu ya. Jadi yang nyari tiket tanpa melalui aplikasi juga banyak, makanya calo juga banyak ya. Lalu selanjutnya, masalah parkir harusnya pemerintah karena masuk PAD. Iya betul, harusnya. Kemarin juga katanya beberapa pejabat itu dari mulai di Spora juga ada gitu ya, di nonton gitu di GBLA. Tapi ya kenapa masalah parkir ini? Tapi kemarin sudah ada 2 pertandingan laga kandang Persib, sudah ada peningkatan untuk mencegah kehilangan helm dan benda-benda lainnya gitu ya ketika diparkir. Jadi pintu parkir motor sebelah gerbang biru yang kecil, sebelah sebelah ini kan ada 2 tuh, gerbang biru yang A, gerbang biru yang B. Nah, yang B ini masuk motor itu udah nggak bisa di situ. Jadi itu sudah ditutup gunanya biar tidak ada orang yang masuk ke pintu kecil motor itu gitu ya. Itu sudah bagus ditutup. Jadi ya mudah-mudahan lah ini meminimalisir untuk tindak kejahatan gitu ya. Yang terakhir, apa saja Kang yang nggak boleh dibawa ke stadion? Banyak, dari mulai benda tajam gitu ya,
pisau lipat, gunting kuku, tapi ya nggak tahu itu kumaha diperiksanya. Tapi kalau mulai payung itu juga nggak bisa teman-teman. Tiang bendera atau ya yang bawa apa ya besi bendera itu biasanya disita, tapi kemarin banyak juga yang lolos ketika mungkin beda steward yang mengamankan, beda prosesnya gitu ya, ada yang boleh ada yang enggak, kita juga nggak tahu, atau memang sudah nego ini mah hanya untuk flag atau bendera saja ya. Ini juga mungkin boleh kalau masalah itunya mah ya, tapi kalau yang nggak boleh ya tentu saja benda yang bisa dibakar gitu ya, kayak rokok, korek itu juga sebetulnya nggak boleh masuk ke stadion. Tapi ya banyak juga yang lolos. Lalu juga ya kalau masih musim flare gitu ya, bom asap gitu ya, lalu petasan itu ya itu emang nggak boleh. Tapi ya sekali lagi ini mah kesadaran kitanya aja gitu ya, kita niat ke stadion mendukung Persib atau ingin melakukan kesenangan sendiri menurut Bojan Hodak juga gitu kemarin. Jadi ada beberapa orang yang datang ke stadion untuk kesenangannya sendiri, bukan untuk mendukung Persib Bandung. Tipe yang manakah Anda? Nah ini yang harus kita benerin untuk literasinya gitu ya. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.